Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Mujahid STRIP, peserta Latsar CPNS golongan 3 Purna Praja IPDN angkatan ke-29. Saya adalah Purna Praja IPDN angkatan ke-29 yang sekarang melaksanakan orientasi tugas sebagai staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi nilai dasar dan peran PNS dalam mendukung Smart Governance. Provinsi Sulawesi Tenggara atau disingkat Sultra merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan perangkat daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama daerah yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Bapak Mulyadi SST yang menjabat sebagai Kepala Biro. Pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prof Sultra pada tahun 2023 berjumlah 42 orang, baik itu PNS, P3K maupun tenaga honorer. Visi dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pembangunan Sulawesi Tenggara periode pemerintahan tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di bagian kerjasama Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prof Sultra, ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu kurangnya pemahaman pihak yang akan bekerja sama terhadap prosedur fasilitasi kerjasama daerah melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prof Sultra. Berdasarkan masalah tersebut, maka ditetapkan judul yaitu Pembuatan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kerjasama Daerah melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prof Sultra. Maka dari itu dilakukan tindak lanjut yang terdiri atas 6 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama, mempersiapkan konsep pembuatan standar operasional prosedur. Pertama, mendiskusikan rancangan SOP bersama mentor dan pejabat serta staf bagian kerjasama. Kedua, mencatat hasil pertemuan, saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan. Kedua tahapan tersebut terkait dengan semua nilai berakhlak. Kegiatan kedua, mengumpulkan bahan referensi pembuatan SOP. Pertama, mengumpulkan referensi terkait penyusunan draft SOP. Kedua, menetapkan referensi terpilih, peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah dan penyusunan SOP. Kedua tahapan tersebut terkait dengan semua nilai berakhlak. Kegiatan ketiga, membuat draft standar operasional prosedur fasilitasi kerjasama daerah. Pertama, menyusun draft SOP sesuai format yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, mencetak draft SOP untuk diharmonisasi di Biro Hukum Setda Prof Sultra. Kedua tahapan tersebut terkait dengan semua nilai berakhlak. Kegiatan keempat, finalisasi SOP dan penetapan SOP. Pertama, melakukan konsultasi lanjutan kepada atasan dan mentor sebelum mengajukan draft kepada Sekda Prof Sultra. Kedua, pengesahan SOP fasilitasi kerjasama daerah oleh Sekda Prof Sultra atas nama penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Kedua tahapan tersebut terkait dengan semua nilai berakhlak.
Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi SOP fasilitasi kerjasama daerah. Pertama, meminta persetujuan pimpinan untuk melaksanakan sosialisasi. Kedua, menyiapkan bahan sosialisasi. Ketiga, melaksanakan sosialisasi tentang SOP fasilitasi kerjasama daerah. Ketiga tahapan tersebut berkaitan dengan semua nilai berakhlak. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi atas SOP yang telah dirilis. Tahapan ini berkaitan dengan semua nilai berakhlak. Berdasarkan hasil realisasi dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, saya menyusun rencana tindak lanjut aktualisasi yang terdiri atas 3 tindak lanjut. Yang pertama, dengan membuat banner SOP fasilitasi kerjasama daerah. Yang kedua, melakukan SOP fasilitasi kerjasama daerah secara tatap muka melalui BIMTEK maupun Rakor kerjasama daerah. Dan yang terakhir, melaksanakan habituasi nilai berakhlak selama menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Asmiati, Subkoordinator Kerjasama Antar Pemerintah Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prof Sultra. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi terkait rencana aksi dari Saudara Mus'ab yang menampilkan tentang SOP dari fasilitasi kerjasama antar daerah. SOP fasilitasi kerjasama daerah ini sangat kami butuhkan sebagai dasar atau pedoman bagi kami dalam melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu kerjasama dengan daerah lain maupun kerjasama dengan pihak swasta ataupun kerjasama dengan lintas vertikal. Dengan adanya SOP ini juga kami bisa mensosialisasikan kepada OPD-OPD yang akan melaksanakan kerjasama untuk dapat mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, yang telah ditandatangani oleh Pak Sekda. Terus semangat, sekali lagi semoga ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua, baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya standar operasional prosedur fasilitasi kerjasama daerah, dapat memudahkan para stakeholder terkait seperti perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, instansi vertikal, mulai dari pusat hingga daerah, serta para pihak dalam memahami prosedur pelaksanaan kerjasama daerah melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.